A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, benar. Alhamdulillah. Saya juga baik, insya Allah. Ya, pertama, yang saya hormati Kak Al-Habibah Munawarah selaku moderator di acara sore hari ini. Wabil khusus Al-Mukarram Ukhti Maghfirah Ramadhani sebagai pembicara di acara ini. Dan kepada seluruh peserta virtual Zoom yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat yang tidak mampu kita hitung banyaknya. Semoga dengan syukur ini kita termasuk orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau yang membawa agama Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menuju ke jalan yang baik dan terang benderang. Semoga dengan salat ini tadi, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Hadirin yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan sunnah acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah acara inti yang diceramah dari Ukhti Maghfirah Ramadhani. Yang ketiga adalah penutupan. Sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berpahala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, untuk menghemat waktu, langsung saja menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, ceramah dari yang akan disampaikan oleh Ukhti Maghfirah Ramadhani. Dan kepada Kak Al-Habibah Munawarah, selaku moderator, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman yang berbahagia. Selamat datang di acara talk show hari ini dengan judul Arti Penting Kesehatan Mental Manusia. Saya Labibah Munawarah selaku moderator yang akan memandu berjalannya perbincangan kita pada pada sore menjelang malam hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan tujuan dari acara ini. Dengan diselenggarakannya talk show ini, kami ingin meningkatkan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental manusia dan menghilangkan stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental. Kami berharap bahwa dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman kita dapat saling mendukung dan bantu satu sama lain dalam menjaga kesehatan mental dengan lebih baik. Di sini kami juga menghadirkan teman kita Ukhti Maghfirah Ramadhani atau yang akrab dipanggil Ukhti Rara sebagai pembicara pada talk show hari ini. Beliau adalah salah satu mahasiswi aktif dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang akan memasuki tahun akhir melakukan studi di sana. Pertama, mari kita mulai dengan sesi pembukaan yang akan memberikan gambaran umum tentang kesehatan mental dan fungsi serta pentingnya menjaga kesehatan mental. Kemudian kita akan beralih ke topik berikutnya yang akan membahas kesehatan mental dalam
perspektif Islam, dan pentingnya peran keluarga dalam pertumbuhan kesehatan mental anak. Selama diskusi, saya harap teman-teman semua dapat berpartisipasi aktif. Jika ada dari teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk mengangkat tangan atau menggunakan fitur chat yang ada. Berikut kepada pembicara kami persilahkan. Baik, terima kasih oleh Mbak Labibah Munaro dan juga Mbak Hani Zuratul Abidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Ramadhani atau biasa dipanggil dengan Rara. Seperti biasa, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang arti penting kesehatan mental bagi manusia. Kita semua adalah manusia di dunia ini yang memiliki jiwa raga kesehatan mental salah satunya. Saya akan lanjut membahas tentang kesehatan mental. Pengertiannya dari kesehatan mental ini, dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Kemudian, yang kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif, solusi, dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang dihadapi. Kita semua dapat merasakan hal ini dalam kehidupan kita. Contohnya, seperti bagaimana seseorang memikirkan dan merasakan serta menjalani keseharian dalam kehidupan. Contohnya, seperti yang kita alami pada saat kita menjalani kehidupan kita di kampus tercinta kita, pada saat kita menjalani perkuliahan setiap harinya. Di situ kita memikirkan apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita pahami dan apa yang akan kita resapi. Kemudian menjalani kehidupan itu sendiri, menjalani bagaimana aktivitas kita selama kita berkuliah di Unisula. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang fungsi dan pentingnya kesehatan mental. Fungsi dan pentingnya kesehatan mental ini, fungsi dan kesehatan mental ini sangat penting bagi manusia. Karena kesehatan mental berfungsi dalam memelihara dan mengembangkan solusi. Dan mengembangkan kondisi mental individu agar sehat serta terhindar dari mental illness atau sakit mental. Beberapa dari teman-teman pasti mendengar tentang hal ini. Mental illness, sakit mental. Jadi, diri kita itu merasa sangat-sangat sakit karena kondisi yang sedang dialami. Kemudian, fungsi dari kesehatan mental itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada prevention atau preventif, atau yang biasa disebut dengan pencegahan. Prevention ini, kesehatan mental ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesulitan atau gangguan mental sehingga terhindar dari penyakit mental. Kemudian, fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang berupaya agar tercapai mental yang sehat. Misalnya, dengan memelihara kesehatan fisik serta pemenuhan atas kebutuhan psikologis. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kesehatan fisik atau biasa disebut dengan physical health, serta pemenuhan kebutuhan psikologis seperti memperoleh kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, aktualisasi diri, sebagaimana mestinya, sehingga individu itu mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak memiliki rasa kasih sayang, rasa aman, dan penghargaan diri dari aktualisasi diri sebagaimana mestinya, itu akan membuat
kita merasakan mental illness tersebut, teman-teman. Kemudian, adapun penerapan kesehatan mental di semua lingkungan hidupnya. Contohnya, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat kuliah, dan di lingkungan lainnya. Hal ini sangat menentukan mental sehat, serta dapat mencegah dari gangguan mental. Di lingkungan rumah, sikap dan perlakuan yang hangat dari orang tua, kasih sayang, penerimaan diri, serta penghargaan oleh orang-orang di sekitar, yakni dalam lingkup keluarga, sangat memungkinkan untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik. Mengapa demikian? Karena support system terbaik yang dapat meningkatkan kesehatan mental dari seorang anak itu adalah dari orang terdekat kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua. Kemudian, hubungan interpersonal yang baik antar keluarga dapat menciptakan suasana yang kondusif, juga dapat mendukung perkembangan mental anak yang sehat. Kesehatan mental anak ditandai dengan kondisi anak yang bahagia, ceria, serta mampu menyesuaikan diri di lingkungan seperti mampu bermain dengan teman sebayanya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dalam artian, anak itu cenderung aktif, cenderung ceria, dan dapat bersosialisasi dengan baik di luar sana. Kemudian, adapun yang kedua, amelioration atau kuratif, korektif, dan perbaikan. Fungsi dari perbaikan ini merupakan perbaikan diri dalam meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, perilaku individu dan mekanisme pertahanan diri dapat terkontrol dengan baik. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam perkembangan psikisnya yang tampak melalui perilakunya, misalnya tantrum, perilaku ngempol atau ngemut jempol. Sering kita dapati ya, bayi-bayi, balita, dan yang sudah memasuki masa-masa sekolah seperti playgroup, TK, bahkan SD, masih sering melakukan yang namanya ngempol, mengemut jempol. Perilaku agresif dan perilaku lainnya yang membutuhkan perbaikan. Maka, perilaku tersebut sangatlah penting untuk menggunakan fungsi amelioratif dalam kesehatan mental. Mengapa demikian? Takutnya hal tersebut akan menjadi kebiasaan yang akan ia bawa sampai dewasa kemudian. Nah, biasanya para ibu-ibu akan protek dengan hal ini. Inilah yang dimaksud dari perbaikan dari kesehatan mental tersebut. Kemudian, kita ada yang ketiga, preservasi atau pengembangan, atau development, pengembangan, improvement, meningkatkan. Presentatif atau support merupakan fungsi pengembangan yang merupakan upaya dalam mengembangkan kepribadian atau mental yang sehat. Jadi, upaya dalam mengembangkan kepribadian untuk membantu suatu kesehatan mental, agar seseorang mampu meminimalisir kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Kesehatan mental penting untuk dikembangkan, namun tidak setiap orang dapat mencapai mental yang sehat dan utuh. Ada orang dengan kondisi mental yang sehat dan perlu pencegahan terhadap gangguan mental. Namun, beberapa di antaranya mengalami hambatan dan dalam perkembangan mentalnya. Sehingga masing-masing individu berbeda dalam penerapan fungsi kesehatan mentalnya, baik preventif, amelioratif, maupun preservatif. Nah, inilah yang menjadikan bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting untuk dikembangkan. Karena yang saya sebutkan tadi, tidak setiap orang dapat mencapai mental yang sehat dengan mudah. Mereka berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin untuk
memiliki kesehatan mental dalam diri mereka. Nah, maka cara-cara seperti ini sangatlah penting untuk mereka terapkan ke dalam diri mereka. Kondisi kesehatan yang sulit dicapai akan berkembang pribadi yang memiliki mental yang sakit. Yang tadi saya sebutkan adalah mental illness. Dengan beberapa ciri. Menurut Thorpe, ciri-ciri orang yang sehat mentalnya yaitu yang pertama, merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan dalam hubungan sosial. Contohnya seperti saat kita ada dalam keramaian bersama dengan komunitas sosial ataupun teman-teman kita di lingkungan sosial, dia merasakan tidak bahagia dalam keramaian tersebut. Kemudian yang kedua, merasa dalam keadaan tidak aman, dicekam dengan rasa takut dan khawatir yang mendalam. Meskipun dalam keadaan keramaian, tapi dia merasa tercekam, takut, khawatir. Kemudian tidak percaya akan kemampuan diri. Dia tidak percaya diri. Dia tidak cukup percaya bahwa dia apa adanya. Kemudian tidak memiliki kematangan emosional. Ya, kematangan emosional. Contohnya seperti ada temannya yang sempat menyinggung. Nah, dia langsung emosinya memuncak. Nah, inilah yang disebut tidak memiliki kematangan emosional. Jika ia memiliki kematangan emosional, maka dia akan mengontrol lebih dalam emosional tersebut. Dia akan berusaha mengontrol diri agar tidak emosi. Kemudian yang kelima, kepribadian yang kurang mantap. Nah, ini menyangkut dari 4 hal di atas tadi. Kepribadian yang kurang mantap menghasilkan hal tersebut. Kemudian, apabila perilaku-perilaku yang dapat mengacaukan kesehatan mental, seperti dicontohkan di atas, lebih dominan dalam kehidupan ini, bukan tidak mungkin akan muncul berbagai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang tersebut, misalnya tawuran antar geng pelajar, kemudian free sex, kemudian minum-minuman keras, dan narkoba yang marak dikonsumsi pada saat remaja maupun dewasa. Kemudian korupsi, prostitusi, human trafficking, perselingkuhan, perjudian, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Di mana perilaku tersebut mengindikasikan adanya masalah dengan kesehatan mentalnya. Banyak di luar sana yang mental illness, mentalnya sakit. Mereka melampiaskan rasa sakit mental mereka dengan adanya ini tadi, pelampiasannya, perselingkuhan, perjudian, free sex, narkoba, miras, dan lain-lain yang membuat diri mereka merasa tenang. Padahal sebenarnya dengan mereka melakukan hal tersebut, mereka akan semakin sakit mental. Mungkin hanya dirasakan senang di sesaat saja, tapi mereka akan merasakan mental mereka secara perlahan akan terkikis. Begitulah. Kemudian, dalam perspektif Islam, kesehatan mental dihubungkan dengan pernyataan Islam bahwa kesehatan mental dari sisi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan di sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian, adapun dalam Quran surat An-Nahl, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus selalu disertai dengan iman. Maka menjauhlah dari diri yang mental illness. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena waktunya tidak cukup. Akan saya lanjutkan ketika nanti kita bertemu saja dan kita berdiskusi bersama di perkuliahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekodmu matiin sehat. Sobatku ada no. Gak bisa, Bib. Cepetan langsung aja. Baik, terima kasih kepada pembicara kita, Uhti Rara. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya atau membagi pengalamannya mengenai kesehatan mental? Saya, Kak. Silahkan, Uhti Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi kan dibahas untuk menjaga mental health, yaitu seperti kayak lebih sering bermain ke teman, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana solusi bagi mahasiswa yang terkena penyakit mental, seperti tertekan gitu? Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Hani atas pertanyaannya. Saya akan menjawab langsung. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hani. Untuk pertanyaan Mbak Hani, bagaimana solusi bagi mahasiswa yang terkena penyakit mental seperti tertekan, bukan? Yang pertama, meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur, seperti berjalan kaki, bersepeda, dan mencukupi kebutuhan tidur, serta menjaga pola makan yang bergizi seimbang. Yang ketiga, kita melakukan hobi yang sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Kemudian yang keempat, berpikir dengan hal-hal yang menyenangkan atau bisa disebut dengan hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, membicarakan perasaan dan keluhan yang dialami kepada seseorang yang dapat dipercaya. Artinya, kita dapat mengutarakan perasaan kita kepada orang yang kita mohon maaf, tadi sempat keluar Zoom saya. Bagaimana Mbak Hani? Apakah sudah jelas jawaban dari pertanyaan Mbak Hani? Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama Mbak Hani. Terima kasih kepada Uhti Hani yang telah mengajukan pertanyaan kepada pembicara kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada,
Akhirnya kita memasuki sesi penutupan acara pada talk show hari ini. Ingin mengucapkan terima kasih kepada acara kita yang luar biasa yang telah memberikan wawasan berharganya kepada tentang kesehatan mental. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua teman-teman sekalian yang telah hadir pada malam ini dan berkontribusi aktif dalam mensukseskan acara ini. Sebelum kita akhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari talk show yang dibawakan oleh Uti Rara, yakni kesehatan mental adalah kondisi pikiran, perasaan, dan kehidupan sehari-hari seseorang, termasuk cara seseorang memandang diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Kesehatan mental penting untuk memelihara dan mengembangkan kesehatan pikiran individu serta mencegah penyakit mental. Fungsi dari kesehatan mental meliputi pencegahan, perbaikan, dan pengembangan. Pencegahan bertujuan untuk mencegah kesulitan atau gangguan mental dengan menjaga kesehatan fisik dan pemenuhan kebutuhan psikologis. Perbaikan melibatkan upaya perbaikan diri dan pengendalian perilaku untuk meningkatkan kemampuan adaptasi. Pengembangan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian atau kesehatan mental yang sehat agar individu dapat mengatasi kesulitan dalam perkembangan psikisnya. Kesehatan mental juga memiliki perspektif dalam Islam, di mana kesehatan mental didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, saum atau puasa, dan haji dapat digunakan sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam. Peran keluarga, terutama orang tua, sangat penting dalam pertumbuhan kesehatan mental anak. Pola komunikasi keluarga dan perilaku orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak yang melibatkan pengertian, sentuhan, perhatian, dan kata-kata positif dapat membantu dalam membentuk karakter anak dan menjaga kesehatan mentalnya. Kesehatan mental yang kurang baik pada anak-anak dapat berdampak pada gangguan perilaku dan kehidupan sosial yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memperhatikan karakter anak dalam berkomunikasi dengan mereka sejak dini, baik melalui percakapan maupun tindakan nyata. Sedikit pengingat bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kita atau orang yang kita kenal mengalami kesulitan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman di acara talk show Arti Penting Kesehatan Mental Manusia ini. Saya berharap acara ini telah memberikan wawasan yang berharga dan memotivasi kita semua untuk mengutamakan kesehatan mental kita. Tetaplah peduli dan dukung satu sama lain dalam perjalanan kita menuju kesehatan mental yang lebih baik. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, saya Waalaikumsalam. kembalikan kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di acara puncak, yaitu penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar terdahulu 3 kali. Marilah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Marilah kita tutup acara seminar ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada salah, datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.